Roma 11 ayat 36b yang kalimat yang mengatakan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya langsung mengkhotbahkan kalimat ini. Namun suatu ketika saya kembali mempelajari tema ini, saya baca dari berbagai terjemahan baik bahasa Inggris pun bahasa Indonesia. Saya temukan bahwa Alkitab berbahasa Inggris, khususnya NIV, New International Version, ternyata memisahkan bagian ini. Ayat 33 hingga 36. Sebenarnya ini bagian dari perikop ketiga. Namun dipisahkan, dia berdiri sendiri dengan judul doksologi. Begitupun ketika saya mempelajari Alkitab berbahasa Indonesia dari beberapa terjemahan, pada Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, saya menemukan hal yang sama. Ya, ternyata juga dipisahkan. Dia berdiri sendiri menjadi perikop yang keempat dengan judul yang sama. Berbahasa Inggris memisahkan dengan judul doksologi, begitupun bahasa Indonesia khusus APHB juga memisahkan dengan judul doksologi. Sehingga saya memberikan pengantar terlebih dulu sebelum membicarakan tentang bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anda setuju gak sih bahwa bagi Tuhan kemuliaan bukan untuk sehari, sebulan, setahun, seumur hidup, bahkan selama-lamanya. Artinya orang tua beriman, anak cucu 3, 4. Wah, itu kalau warisan imannya benar turun, setidaknya 5 generasi. Aku orang tua yang beriman, anak cucu 3, 4 generasi di bawah saya. Kalau ini terus seperti mata rantai, berarti benar akan berlangsung selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Anda setuju enggak kalau kemuliaan bagi Tuhan itu untuk selama-lamanya? Roma 11 ayat 33 hingga 36, demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Lanjut. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kalimat terakhir inilah yang kita bahas. Nah, tapi mari kita paham dulu tentang doksologi yang dimaksudkan tadi. Tolong pelajaran mulai ditampilkan. Doksologi ternyata gabungan dua kata, doksa dan logos. Doksa itu nyanyian kemuliaan, sementara logos firman yang berbicara. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat sekilas pintas, maka inilah nyanyian ketika benar-benar dinyanyikan dari lubuk hati yang paling dalam, maka firman yang adalah Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Halo? Doksologi itu gabungan dua kata, doksa dan logos ya. Doksa diterjemahkan sebagai berikut, nyanyian kemuliaan. Sementara logos yang adalah firman, firman itu Tuhan ya. Tapi dalam rangka doksologi, ini firman yang berbicara atau Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya. Kekristenan harus bertumbuh mencapai tingkat pengenalan. Kalau saja kita benar-benar mengenal Tuhan, maka kita tidak hanya menjadi orang percaya saja. Kita akan menjadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Halo? Oh indah saudaraku, kenapa suatu ketika ada Kristen yang tetap cemas, khawatir, takut? Anda memang orang percaya, sayangnya tidak pernah mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Kalau itu terjadi, tapi ini terjadinya pun berdasar pengenalan ya, maka kita tidak lagi cemas, khawatir, takut. Penggantinya pun 3, penuh damai, sukacita seperti mata air,
kasih yang membara baik kepada Tuhan dan sesama. Oke. Doksologi memang benar nyanyian kemuliaan, namun ternyata nggak panjang. Ini nyanyian pendek yang disebut sebagai himne. Ya, digunakan dalam berbagai ibadah Kristen. Seringkali dinyanyikan di akhir ibadah atau doa. Dari mana datangnya? Ternyata gereja mengadopsi dari aktivitas ibadah bangsa pilihan di sinagog yang sudah berlangsung turun-temurun ribuan tahun lamanya. Ya, cuman di sinagog Yahudi hanya sebagai akhir sebuah ibadah atau doa. Kalau gereja yang mengadopsi ternyata bisa saja di akhir, bisa saja di pertengahan, bisa saja di awalan. Bulan lalu saya melayani gereja Isa Al-Masih Bandung. Ternyata pembukaan dan penutup itu doksologi. Saya terkejut memang, wah luar biasa. Selama saya melayani baru saya temukan doksologi menjadi pembuka dan penutup ibadah. Ya, itu keputusan tiap-tiap gereja lokal ya. Himne ternyata dari bahasa Yunani himnos, di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai gita puja, bukan gita puji. Nanti akan dijelaskan ya. Yang kedua, diterjemahkan tidak hanya gita puja tapi madah bakti. Memang Kristen sebagai anak Tuhan ada pengakuan tentang pengorbanan Kristus Yesus yang begitu luar biasa sehingga kita menjadi miliknya, sehingga ada keputusan agar kita sebagai anak Tuhan berbakti, balas budi kepada Tuhan ya. Inilah nyanyian rohani yang dikarang secara khusus untuk beribadah atau bersembahyang. Semua kata kalimat tertuju kepada Allah ya. Himne itu gabungan 3 unsur. Unsur musik ya, berarti notasi, unsur sastra berarti lirik, kemudian teologi, firman yang diperdengarkan atau Tuhan yang sedang memperkenalkan diri. Oke. Nah, yang berikut inilah yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar. Next. Memang benar doksologi ditujukan kepada Allah untuk menggambarkan 3 hal. Kalau ketiga-tiganya benar melekat pada Anda, maka Anda seorang yang di dalam diri Anda sudah ada keputusan bahwa bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Harap Anda menemukan minimal 1 di antaranya. Oke, 3 hal apa saja? Ternyata untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, kita laksanakan, kita hidupi untuk menggambarkan betapa kita sangat memuja, bukan memuji. Yang ketiga, kita punya rasa syukur yang mendalam karena boleh menjadi umat Tuhan. Mari kita bahas satu persatu agar kita menemukan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama apa tadi? Untuk menggambarkan hal keagungan dan kebesaran Tuhan. Sebelum saya jelaskan. Ketika Anda bergaul, orang sekitar Anda melihat diri Anda sebagai umat Tuhan, kira-kira ada nggak sih gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan? Ada nggak? Loh, kalau nggak ada, ngapain? Semua orang tahu bahwa Allah kita maha besar, maha agung, maha mulia, maha dahsyat, maha ajaib. Ada ungkapan Lex Father Lex Son. Kalau Bapak kita maha, anaknya pun menggambarkan kemahaan Bapaknya. Halo? Memang dalam kekristenan ada 2, saya anggap 2 kemungkinan ekstrim. Yang standar itu biasa lah ya. Bisa saja kita dilambungkan naik, bisa saja kita dijatuhkan turun. Nah, dilambungkan naik berarti semakin kaya, jaya, mulia. Ketika Anda dibuat sukses, kira-kira ada nggak gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan? Ada nggak? Nah Bapak Ibu, maaf kalau saya mengawali dengan ada orang ya, karena bisa terjadi seperti ini. Ada sekelompok Kristen yang saya sebut sebagai Kristen kacang lupa kulit. Iya, padahal dulu tuh bukan siapa-siapa. Iya,
Dulu tuh kayak saya lah ya, gak punya apa-apa. Bahasa asli kerepol. Loh, orang kalau pas nggak punya apa-apa, Tuhan segalanya. Tapi pas dia punya segalanya, Tuhan nggak ada apa-apanya. Pasti nggak ada di sini, nggak ada. Di sini mah orangnya, dalam segala situasi ada gambaran keagungan kebesaran Tuhan. Nekat kok nggak tenanan kok. Ya toh? Nah, saudara-saudara, memang kalau pas nggak punya apa-apa ya, Kristen tuh dalam keadaan kepepet sepepet apapun tetap menyadari bahwa Tuhan tuh alamat tepat bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Betul nggak? Dan bisa jadi dia melakukan firman yang berkata membangunkan fajar. Bangun sepagi mungkin. Jam 4 delosor Tuhan. Engkau segalanya untukku, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Bersamamu Tuhan pasti mujizat pun terjadi. Hancur hati, 3 mata air mata, air hidung, air mulut. Pecah saudaraku. Iya, kalau cuma 1 mata air kan horizontal. Tapi kalau 3 mata air vertikal. Dan Tuhan mendengar bahkan menjawab doa sehingga tingkap langit pun dibuka. Dari nggak punya apa-apa, memang berjenjang, makin lama makin melambung, semakin kaya, jaya, mulia. Sayangnya, setelah dimuliakan oleh Bapa, ternyata tidak ada keagungan dan kebesaran bagi Tuhan. Sayang kalau itu terjadi. Biasanya kan orang dekat ya akan memuji kalau dalam situasi dilambungkan. Aku temanmu, aku tahu kamu bukan siapa-siapa. Heran lu sekarang sukses. Kalau sadar hidup karena anugerah pasti akan berkata, karena Tuhan aku ada. Tanpa Tuhan tetap gak ada apa-apanya. Alah sok rohani, sukses karena fakta orang lain juga tahu. Kamu lihat sukses? Betul, betul. Kalau bukan karena kuasa supranatural yang tiba-tiba hadir dan melibatkan diri, gak ada situasi ini. Hanya karena anugerah aku ada. Sehingga apapun yang diberikan sebagai pujian, selalu kemuliaan bagi Tuhan. Anda tidak jadi pencuri kemuliaan, karena kemuliaan memang hanya bagi Bapa. Halo? Iya Bapa. Bapa dalam nama Yesus ya. Dan ada kemungkinan kita dilepaskan turun, ada enggak? Pergumulan yang tidak kunjung selesai, sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Biasanya teman dekat akan mencibir. Percuma kon ibadah iring Tuhan. Percuma, kamu sial kok buktinya. Tetap dalam keadaan yang terpuruk. Dengar baik, hidup tidak hanya soal anugerah, tapi selalu menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan apa? Aku memang sekarang dalam keadaan terpuruk. Tapi aku percaya Yesus Tuhanku setia. Tepat di waktu Tuhan yang menyatakan kemuliaan, pasti aku akan melihat indahnya Tuhan. Amin. Loh, kita ini harus jadi kumpulan Mr. and Mrs. 828. Oh iya, bukan kumpulan Mr. and Mrs. Smith yang tembak-tembakan. Loh, di bioskop tuh ada judul film Mr. and Mrs. Smith. Kita ini harusnya menjadi Mr. and Mrs. 828. Roma 828. Ya toh. Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi. Halo? Loh, ya wes kan kalimatnya mungkin gak pas-pas banget, tapi kan begitu kurang lebih. Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi siapa? Anda mengasihi Tuhan? Tahukah Anda mengasihi Tuhan bagaimana? Kalimat penutup jarang diungkap. Orang yang mengasihi Tuhan itu terpanggil dalam rencananya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu menyakitkan, Anda selalu percaya di balik peristiwa yang menyakitkan ini ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Tunggu waktunya, pasti aku akan lihat kemuliaan. Ya, walaupun orang bilang sial, no, aku pasti sedang dipersiapkan. Di balik semua yang menyakitkan ada pelajaran indah. Halo? Loh, kalau Anda sesekali ini anjuran kalau boleh ya. Karena dulu saya tiap minggu punya target bacaan. Saya ke perpustakaan karena zaman itu kan banyak baca buku, akan berilmu dan akan terbuka jalan karena pinter. Nah, setelah waktu berjalan akhirnya saya saring. Saya baca 2 aja lah, filsafat ya.
Yang kedua, biografi atau autobiografi orang-orang legend yang melegenda. Bidang apapun. Karena saya ingin tahu rahasia sukses, kenapa dia melegenda. Ternyata bab-bab awal serentetan kegagalan. Kenapa dia melegenda? Ternyata dia orang yang tidak pernah ditaklukkan oleh kegagalan. Gagal, jatuh, dia bangun. Gagal, dia bangun. Dia bangun, dia belajar dari banyak kegagalan. Dan dia menemukan intisari kehidupan. Tampillah tokoh yang melegenda. Halo? Oh iya, Anda pikir langsung melihat kemuliaan? Kalau Anda baca biografi atau autobiografi orang-orang hebat. Bab-bab awal ternyata kegagalan demi kegagalan. Tapi dia tidak pernah kalah, tidak pernah dikalahkan oleh kegagalan. Dia akan bangkit lagi. Walaupun jatuh, dia bangkit lagi. Hingga satu ketika dia menemukan prinsip untuk melangkah ke depan. Dan dia sukses. Loh, anak Tuhan tuh dapat jaminan second chance ministry. Andaikan jatuh tak akan tergeletak karena tangan Tuhan diulurkan. Betul enggak sih? Pernah tahu lagunya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, akan jatuh lagi. Jatuh terus? Enggak ya? Oh enggak, dengan catatan ketika Bapak ulurkan tangan, Anda sambut. Bapak tahu keterbatasan kemanusiaanmu, nak. Papi tidak kecewa. Pegang tangan papi, ayo naik. Betul? Kecuali Anda merasa kuat sehingga tangan Bapak terulur ditampil. Rausah aku tangi dewi. Kristen kemelintri, gemagah, gitu. Kita ini kuat karena berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi walaupun kita terpuruk, tetap ada gambaran tentang keagungan kebesaran Tuhan. Ya, dilambungkan tidak menjadi sombong, dia tidak mencuri kemuliaan Bapaknya. Dijatuhkan, dia tidak kecewa, tidak berprasangka buruk, tidak menjauh dari Tuhan. Tetap dia tahu di balik peristiwa yang menyakitkan ini, maksud baik Tuhan bahkan yang terbaik yang akan kutemukan. Arah manapun ada keagungan dan kebesaran Tuhan. Semoga Andalah orangnya. Kita nantinya harus mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan dalam segala situasi bahkan selama-lamanya. Hanya orang yang menggambarkan keagungan kebesaran Tuhan yang akan bisa melakukannya. Amin. Loh, Kristen itu kan mau gak mau karena kita nih pelaksana amanat agung, kita kan harus jadi contoh. Betul gak sih? Tetangga harus melihat betapa kita tampil beda. Misal nih, ini soal terpuruk nih ya. Berangkat hari Minggu ke gereja, tetangga tanya, kemana? Dalam keadaan yang murung, bisa jadi karena ada pergumulan. Gereja. Terus kita berangkat, tetangga bilang, pantas orang susah cari Tuhan. Ya toh? Halo? Tapi kalau Anda pulang di gereja, Tuhan hadir gak sih? Tuhan hadir gak? Tuhan itu ada alamat dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Betul? Betul? Nah, harusnya Anda menemukan jawaban. Setuju? Harusnya pulang kan berubah. Tapi kalau Anda pulang tetap dalam kondisi yang sama, dari mana sebenarnya? Gereja. Tetangga akan bilang, jangan jadi Kristen. Tetangga saya berangkat murung, pulang murung, gak ada apa-apanya di gereja. Tapi kalau Anda pulang dengan sukacita, tetangga akan bilang, ih enak jadi Kristen lu. Berangkat muka berat, pulang girang kayak kijang. Nah Bapak Ibu, jadi mari pastikan bahwa kita ini sungguh-sungguh menggambarkan keagungan kebesaran Tuhan. Amin. Oke, yang kedua. Betapa kita sangat memuja, bukan memuji. Sangat berbeda hal puji dan puja. Puji seringkali berkaitan dengan tindakan baiknya Tuhan alias berkat. Tapi kalau puja berkaitan dengan pribadi Tuhan sebagai sumber berkat. Anda senang diberkati? Berkat penting? Penting? Sumbernya lebih penting. Itu maksudnya saudara-saudara. Harapannya sih setiap Kristen masuk gereja tidak bahas berkat. Dia lebih utama mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber dari segalanya. Kalau Anda jumpa, segalanya yang kau temukan. Amin. Pastikan mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Walaupun berkat itu penting, sumbernya lebih penting. Nah, harapannya adalah setiap Kristen lebih utamakan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kalau kita terus-terusan mengutamakan berkat, saya khawatir. Saya ingat sekali ya, saya 10 bersaudara, saya anak tertua. Papa saya banyak bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, banyak bekerja di perusahaan asing tapi di luar pulau. Pulang per 6 bulan. Kebayang kalau pulang banyak oleh-oleh yang dia bawa. Begitu papa saya pulang, wih meriah, adik saya kan 9. Papa pulang, wih meriah banget saudaraku, wih kayak demo besar-besaran. Wih papa disambut begitu seneng, tapi ternyata begitu dekat, bukan nyambut papa, rebutan yang di tangan papa. Oleh-oleh, begitu yang di tangan papa entek, papanya ditinggal, mereka sibuk dengan oleh-oleh, papanya diem aja. Saya sebagai kakak sulung ngeliatin wajah papa, aduh kasihan banget nih papa. Dia mungkin berharap dapat pelukan, dapat ciuman, dapat selamat datang. Ternyata oleh-olehnya diambil dan papa dibiarkan sendiri. Dan sebagian Kristen begitu tingkahnya. Kita lebih pentingkan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita menjadi seorang yang memuja Tuhan. Puji Tuhan bagus, tapi memuja Tuhan jauh lebih bagus. Amin. Mari kita menjadi true worshiper. Karena memang sudah ditunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Coba buktikan dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Anda rasa enggak bahwa ini sebuah kerinduan? Saya dramatisir ya. Misalnya papa rohani saya bilang begini. Adekku, saatnya akan datang. Oh ya, ada apa om? Dan sudah tiba sekarang. Lah kok cepat? Katanya saatnya akan datang, kan nanti kelak. Betul tidak? Dan sudah tiba sekarang. Cepatnya. Ini dirindukan sejak awal. Sejak 2000 tahun yang lalu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menjadi para penyembah, pemuja Tuhan. Amin. Oh, kalau Anda jadi pemuja, Anda enggak minta berkat. Para pemuja itu lebih siap untuk bayar harga, untuk berkorban. Saya ambil contoh harian lah, seringkali kan contoh harian lebih mudah dimengerti. Orang kalau jatuh cinta itu mencapai pemujaan enggak sih? Halo? Loh, bukti pria jatuh cinta dan memuja kekasihnya, dia nantinya berani masuk penjara seumur hidup. Rumah tangga itu penjara seumur hidup. Rumah tangga Kristen cukup sekali seumur hidup. Kalau enggak bilang amin berarti beda kitab kita berbeda. Loh betul, ya kan? Ini kan penjara seumur hidup. Dulu saya, merdeka. Lihat Ling-Ling, lihat Lucille, lihat Lise. Begitu menikah, saya hanya lihat Penny, Carolina. Begitupun saya dijailin sama saudara saya yang, Mas Kris pendeta, bojone loro. Wih rame di keluarga. Masa pendeta bojo loro? Yo. Masa saya? Yo. Penny, Carolina. Heboh di keluarga saya. Namanya kan Penny Carolina, wongnya satu. Tapi pedot Penny Carolina. Jadi bojone loro, siji Penny, satu Lina. Ngawur heboh keluarga saya, pendeta bojo loro. Waduh, jangan kebangetan ya. Loh iya, lo Kristen kalau udah jatuh cinta itu pemujaan. Makanya orang kalau udah jatuh cinta bisa dilihat dari lagunya. Dek, kamu di mana? Aku ada di sebuah pulau, tenang, tak renangi. Kamu ada di mana? Gunung, tenang, aku daki. Loh itu lagu cinta. Makanya orang kalau udah jatuh cinta, ada ungkapan, itunya kucing rasa coklat. Jadi Anda penggemar coklat kalau mau hemat, jatuh cinta. Sehingga itunya kucing rasa coklat. Tanpa jatuh cinta, rasa original. Kapok kon iku. Lah iya. Loh, coba pria ya.
Ini kamu bujang menikah, sing bujangan mana? Ipayu kabeh kon. Hah? Kamu bujangan? Kok gedek? Nanti jadi masih bujang toh? Oke, duwe pacar. Punya, oke. Siapa jenenge? Siapa namanya? Kamu namanya siapa? Hah? Sunat. Jona. Kupingku parah itu. Jona, misal pacarmu didekati pemuda lain, kira-kira gimana? Kamu biarkan? Wes jawab lah angel men. Nek ada pemuda lain mendekati pacarmu ya? Ambil peo gitu atau piye? Aja gelut. Ini jantan. Gitu. Loh iya, rata-rata kan jangan coba. Langkai dulu mayatku. Loh, itu pemujaan Saudara. Dia siap mempertahankan, mengorbankan dirinya bahkan. Loh iya, kita harus mencapai tingkat pemujaan. Sebab kalau orang yang memuji, fokusnya pada berkat. Kalau engkau memuja, enggak tanya berkat, aku lebih penting dirimu. Karena aku memujamu Tuhan. Halo? Kenapa saya misi sudah hampir 600 kali, tepatnya 595 dan hampir mati 10 kali, saya tidak mundur. Pernah ada pengalaman diculik di pedalaman, jatuh di Solok 12 meter. Halo? Kebawa ke samudra dari Sibolga ke Nias, kan waktu itu tsunami. Aceh Nias 17 kali untuk Aceh, 12 darat, 5 udara, 6 kali ke Nias. 6 sore naik kapal kayu, harusnya 6 pagi sampai Gunung Sitoli, baru 2 jam meninggalkan darat badai. Seumur hidup saya lihat yang namanya gunung ombak, nanti kapal kayu di atas gunung lihat lembah, nanti di lembah dinding air. Halo? Kenapa aku tetap bertahan? Aku tidak hanya memuji Tuhanku, aku memuja, aku siap. Apapun yang kau kehendaki, aku memujamu Tuhan. Loh tadi kayak si Jona, ya Jono apa Jona? Ya toh? Loh, didekati pacar kan kamu langsung kan, siap kan, tarung, ya kan? Iya, tapi nggak langkah 1000 kan? Wani, terus melayu. Tarung tenan toh? Iya. Kalau kamu ndak tarung sunat ping pindo kan. Nah, Bapak Ibu, pemuja itu siap untuk berkorban. Betul tidak? Buktikan bahwa Anda seorang pemuja, bukan pemuji. Puji itu iman upahan. Selalu dikaitkan dengan berkat. Puja, no. Aku tidak perlu bicara berkat. Aku hanya perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhanku. Halo? Oke, yang ketiga, kenapa kok ada doksologi? Ternyata untuk memunculkan rasa syukur yang mendalam karena boleh menjadi umat Tuhan. Anda menjadi Kristen dan diselamatkan, emang karena kebaikan dan kuat gagah? Alkitab berkata tidak, hanya karena anugerah. Bagaimana Tuhan menebus lunas caranya dengan menjalani jalan salib via dolorosa. Kalau dirinci ada 10 penyiksaan dan tetap bertahan sampai tetes darah penghabisan di puncak derita salib Golgota. Halo, mestinya kita punya rasa syukur yang mendalam. Di luar kekristenan, berbuat sebanyak apapun, itu pun tidak ada kepastian akan keselamatan. Beda dalam Kristus, jaminan. Tadinya kan saya mau bicara tentang guaranteed, cuman tadi saya bicara sama istri, lebih cocok di suasana Paskah tapi ya. Oke, kita rubah jadi kemuliaan ya. Karena garansi itu kan berkaitan dengan bagaimana Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mestinya bersyukur boleh menjadi umat Tuhan. Amin. Amin. Lah iya, kita selamat karena anugerah. Bukan karena kuat gagah dan kebaikan. Punya rasa syukur, Tuhan terima kasih, aku dapat kepastian selamat di dalam Tuhan. Amin. Oke. Doa Bapa kami ini salah satu contoh doksologi. Ya, kalimat akhir doa Bapa kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya.
kalau hanya dilafalkan bukan doksologi. Kalau dinyanyikan baru doksologi. Saya tidak tahu Anda pernah tahu apa enggak, kurang lebih seperti ini. Kalau enggak tepat ya mohon maaf ya. Ini harus dinyanyikan kalau ini doksologi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, jadi memang maksudnya agar ada 3 hal. Menggambarkan keagungan kebesaran. Kita tidak lagi pemuji tapi pemuja Tuhan. Dan yang ketiga, punya rasa syukur yang dalam. Terima kasih aku boleh menjadi umat-Mu. Dan mendapatkan kepastian selamat. Amin. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada pemahaman kemuliaan. Kemuliaan, bahasa Inggrisnya glory. Bahasa Ibraninya kabot. Bahasa Yunannya doxa. Kita mulai dengan pandangan PL, Perjanjian Lama. Ketika kita bicara Perjanjian Lama, kita sedang membicarakan pribadi Tuhan. Tapi nanti ketika kita bicara Perjanjian Baru, ternyata yang dibicarakan umat Tuhan, dampak. Kalau kita benar memuliakan Tuhan, apa dampak yang ada pada kita? Ya, saya mulai dengan Perjanjian Lama. Bahasa Ibrani, kemuliaan itu kabot. Di dalam kabot ada 4 hal. Yang pertama, hal kemuliaan, keagungan, kemakmuran, kelimpahan. Ya, mulia dalam Kamus Besar Indonesia, bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tinggi karena berkaitan dengan harkat, martabat, jabatan, kedudukan seseorang. Jadi kalau disebut tertinggi, termulia itu terkait dengan kedudukannya. Apakah Tuhanku mulia, termulia? Ya, karena raja di atas segala raja. Halo? Berarti enggak ada tandingan. Raja saja, struktur organisasi kerajaan, pemerintahan kerajaan piramid. Puncaknya enggak ada tandingan. Indonesia, sistem pemerintahan parlementer atau presidentil. Presiden disebut RI 1, tapi setara dengan yudikatif, dengan legislatif, masih ada MPR di atasnya. Raja, struktur organisasinya piramid, tidak ada tandingan. Betul tidak? Apalagi raja di atas segala raja. Artinya, kalau kita mengakui bahwa Yesus sangat terhormat dan harus dimuliakan, tidak boleh ada berhala di dalam diri kita. Berhala masa kini tentu berbeda dengan masa lalu ya. Dulu kan bicara berhala berkaitan dengan jimat, kuburan keramat, tradisi turun-temurun dan seterusnya. Betul? Halo? Anda pernah dengar kata berhala Indonesia Timur yang disebut opo-opo? Ada orang Indonesia Timur gak sih? Gak ada ya? Asli Tegal kabeh. Iya Tegal kabeh ya. Si ngomongin pateng blok tuh kait. Kulit tingane cempul kanan kene cepulane. Iya Chan. Yang tadi aku angger kayak kiye. Sedulur kabeh cepulane ya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau benar Yesus itu raja di atas segala raja, maka nggak boleh ada berhala, nggak ada yang setara apalagi melebihinya. Pemahaman berhala modern adalah segala sesuatu yang dinilai lebih berharga dari Tuhan. Ya itulah berhala. Kalau dulu kan jimat, kuburan keramat, tradisi turun-temurun atau Indonesia Timur tadi opo-opo, tapi sini nggak ada ya. Orang Indonesia Timur nggak ada opo-opo ya. Ambon, Manado, NTT, wih tersaring rupanya ya. Wow, kalau ada saya pasti tanya, Anda tahu opo-opo? Saya akan tanya, tahu opo-opo? Opo iki, opo iku, opo maneh, opo wae, opo-opo. Iku opo-opo ya. Tapi tidak ada Indonesia Timur ya, apa-apa ya. Nah, contoh begini nih Bapak Ibu, kan bisa saja pekerjaan, bisnis, karir, ya, hobi dan seterusnya ya. Contoh nih misalnya ya, contoh aja. Misalnya ada orang Kristen jemaat di sini, mau pergi gereja, euforia, dia mau memuji Tuhan. Tiba-tiba ada telepon, kring, friend, ada di mana kamu? Ada di Temanggung. Aku pas teko.
Ada apa? Aku datang nih dari Jakarta, aku ada proyek besar yang menguntungkan, waktuku pendek. Kalau kamu mau ketemu aku, kamu mitra. Kamu apa jenis mitra, join, apa jenis ya. Pokoknya mitra kerja. Untung ini. Tapi kalau kamu tidak ambil kesempatan, tidak apa-apa lah. Mungkin orang lain. Nah kira-kira nih, bakal tetap ke gereja, apa belok? Kira-kira, tolong jangan ngarang jawaban ideal. Halo? Kira-kira bakal terus ke gereja apa belok? Ketemu kancane. Terima kasih jujur. Iya, kalau jawabnya nggak jujur gagal khotbah saya. Gagal. Belok. Loh, firman berkata Tuhan yang pegang hati para raja kok. Betul tidak? Kan dia bisa bilang, sorry friend, aku mau ke kebaktian. Jangan main-main, ini proyek besar menguntungkan. Kalau kamu ketemu, kamu mitra. Kamu tidak mau ya tidak apa-apa, aku cari yang lain. Tidak apa-apa friend, aku akan tetap cari Tuhan. Kalau memang Tuhan yang mengendalikan segalanya. Nggak lari kemana-mana kok. Amin. Iya, saya tahu persis kok. Saya melayani Tuhan menyerahkan segalanya. Dan heran waktu berjalan, ini istri saya nih yang sekarang istri dulu kan pacar ya. Wani loh, kawin sama pendeta yang nahadong hepe nggak ada duitnya. Kental banget loh ini. Iya. Nah saya kan tinggalkan kemewahan dari masa lalu. Saya kan bujangan mandi uang, akuntan perusahaan Amerika. 4 tahun 4 bulan, 0. Baru dapat berkat pasti 4 tahun 5 bulan, amplop tak buka, cebanan 6. Ninggal no gotiau. 5 juta 40 tahun yang lalu berapa harganya? Iya, tapi anugerah loh. Tetap militan, tetap setia dalam Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap mengatakan Tuhan segalanya. Emang saya menduga bahwa rumah yang saya tinggali sekarang dengan sebutan rumah mujizat. Awalnya kontrak. Tapi heran waktu berjalan. Yesaya 60 ayat 5, berkat bangsa-bangsa beralih kepadamu, berkat seberang lautan kukirimkan kepadamu. Amin. Anda pikir cuma 2 itu? No. Ini kalau saya semakin bersaksi, Anda teriming-iming tapi salah motif. Anda fokusnya pada berkat, no, kita harus fokus pada sumber. Saya tidak pernah menduga bahwa ada kemuliaan Tuhan yang begitu hebat. Ya bahasanya gini aja yang paling gampang. Pak Kris, tetangga, dulu ngontrak loh, sekarang itu 2 rumah ya Pak Pendeta yang punya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, Bapak ini pendeta, tapi gaya hidupnya kayak pengusaha. Kebayang ya? Kayak kebayang, enggak apa-apa, itu urusan saya. Loh iya, saya kan enggak menduga bahwa semua ku tinggalkan, padang gurun kering kerontang. Ini istriku ini, dari punya perhiasan sampai entek. Kan bapaknya kepala Pertamina Perkapalan Jakarta. Begitu kawin sama saya, entek deh, entek. Kita berawal dengan kontraktor, tiap tahun ngontrak rumah. Kontraktor, susahnya, tapi heran anugerah. Waktu tepat Tuhan nyatakan kemuliaan. Berarti ketika aku fokus pada sumber, segalanya aku temukan. Amin. Itu dia ya, kita harus mengambil keputusan bahwa tidak ada berhala. Ternyata di dalam kabot itu ada tentang keagungan, kebesaran, kemegahan. Tidak hanya maha mulia yang pertama, ternyata maha kuasa. Artinya seharusnya kita menjadi Kristen yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kuat gagah manusia, mari pastikan kita orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Seorang yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Loh iya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan itu yang membuat kita mampu bermazmur. Saya tuh menyayangkan ketika memikirkan atau membahas tema ini. Yang ada doksologi, yang paling banyak liturgi Katolik. Nomor 2, Protestan. Gereja Haleluya nyaris nggak ada. Tapi kehebatannya adalah ada pengajaran tentang Mazmur. Mazmur itu nyanyian baru. Yang ditayangkan tuh hafalan. Mazmur itu nyanyian baru, grace, notasinya, kalimatnya. Berdasar apa? Pengenalan. Siapa yang bakal mengenal? Hanya orang yang berjalan bersama Tuhan.
Makin Anda sering ketemu, tingkat pengenalannya semakin meningkat. Anda tidak hanya percaya, tapi mempercayakan kehidupan. Saya pakai dramatisasi. Bantu saya dong. Ki sapa jenenge? Adi. Saya ketemu Adi sekali ya, paling ketahui nama ya. Iya, Pak. Kalau saya ketemu kamu 10 kali, kira-kira ada peningkatan pengenalan enggak? Iya, Pak. Ada. Kalau aku ketemu kamu 100 kali, bisa meningkat lagi enggak pengenalanku? Pasti. 1000 kali tambah ya, tambah detail. Aku semakin tahu kelebihan dan kekuranganmu, sama kamu akan melihat kelebihan dan kekuranganku. Betul tidak? Dan orang yang berjalan bersama Tuhan, karena harian. Dia mengalami perjumpaan, tingkat pengenalan terhadap pribadi Tuhan sedemikian meningkat. Sehingga tidak hanya menjadi orang percaya, tapi orang yang mempercayakan hidup. Nah ini dia. Kianyar ya, untuk bekas, yang kedua, ya yang ini, sanyar ya. Nah ini mewakili hidup saya. Karena saya mengenal pribadi Tuhanku, ini tangan Tuhan ceritanya ya, kamu kan Tuhan pura-puranya. Oke. Wah ini kena mulutku tak ganti mana. Ya ini saya, karena saya betul mengenal pribadi Tuhan, maka aku tidak hanya menjadi percaya tapi mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Bayangkan kalau benda putih ini mewakili dirimu. Inilah hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, bisnismu yang kau percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang diberi kepercayaan akan mengelolanya dengan baik. Pantas kamu tidak lagi hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Berdasar pengenalan, ketika engkau percayakan, maka yang terbaik yang akan muncul dalam dirimu. Berkat Tuhan itu terbaik loh. Tidak hanya bikin sejahtera, namun tetap selamat. Itu kata terbaik. Thank you, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu mari pastikan bahwa kita seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang berjalan bersama Tuhan. Pilihannya cuma berkat dan kutuk kok. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, berkat. Tapi kalau Anda mengandalkan kuat gagah manusia dan sesama, kutuk. Dari awal saya belajar untuk mengandalkan Tuhan saja dan terbukti mujizat terjadi. Yang ketiga, ternyata dalam kabot itu ada kemakmuran. Makmur itu ternyata serba kecukupan sebatas kebutuhan dasar baik jasmani pun rohani. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kalau ingat pelajaran masa lalu kan kebutuhan primer mencakup apa itu? Sandang, pangan, papan. Anda sandang rata bagus, tidak ada masalah. Pangan, tidak ada yang busung lapar. Tidak ada yang kurus kecil melending, nggak ada toh? Oke. Papan, nah ini. Papan, tempat tinggal. Anda rata-rata sudah ada tempat tinggal? Oh mirip dengan saya ya, dulu memang saya juga kontraktor. Mirip ya. Halo, loh tempat tinggal zaman sekarang. Wow, saya juga tersadarkan ketika anak perempuanku menikah. Sebagai orang tua saya sudah persiapkan studinya, termasuklah apa yang mereka butuhkan setelah menikah nanti. Tahu-tahu setelah menikah, anak perempuan bilang begini, "Papi, maaf, aku tidak mau rumah dari papi, aku mau rumah jerih payah sendiri." What? Shock saya. Wow. Tapi setelah saya shock, saya pikir lagi, kamu milih mana sih? Punya anak yang mandiri atau serba minta? Oh iya ya, oke. Walaupun aku syok. Cuman akhirnya saya kaget. Ternyata di pinggir Jakarta hanya paling 80 meter harganya sudah MM-an. Tanah hanya 80 meter. Padahal tuh rumah ada tema lu lagi. Tahu lu lagi tahu nggak sih? Kan kecil buka pintu. Kamu pergi. Kamu lagi. Dulu kan apa tuh 10L lah. Apa? 10L? 10S, sempit, sumpek, susah, pola. Iya toh. Heran saudaraku. Tapi Tuhan jamin kalau engkau seorang yang memuliakan Tuhan, makmur itu bagian dari hak. Amin. Halo. Mungkin masa cuman sebatas kebutuhan dasar. Nah ini ada yang keempat, limpah. Limpah itu tumpah ruah. Kenapa tumpah ruah?
agar kita punya pola sama seperti Yesus Tuhan. Kalau Anda melihat salib, salib itu kan bicara pola. Salib kan bicara, aku datang bukan untukku, aku datang untukmu. Halo? Iya, inilah pola. Mari belajar hidup bagi orang lain. Tentang apa? Peran. Dan betapa indahnya kalau hidup ini, kalau kita punya peran. Halo? Anda merasa enggak? Anda sadar enggak bahwa Anda punya peran yang akan membuat hidupmu bermakna? Saya kasih ilustrasi masa kecil. Ini pas Desember nih. Kalau Natalan masa kecil saya, asal Natalan, perayaan Natal, pasti ada drama Natal. Sekarang enggak ada. Jadi zaman saya kecil asal sudah September saya carmuk mendekati guru sekolah minggu. Gunanya terpilih. Saya kalau terpilih jadi Yusuf, saya cerita kemana-mana. Natal teko, aku Yusuf, papanya Tuhan Yesus. Bangga saya. Tapi tahun depan kan nggak mungkin kena saya lagi. Saya berharap Majus dapat, ya kan? Nanti tahun berikut nggak dapat, Yusuf nggak dapat, Majus nggak dapat. Wah apa ya? Oh gembala. Dapat gembala. Nanti tahun berikut Yusuf nggak dapat, Majus nggak dapat, gembala nggak dapat. Wantek wis. Ternyata kesebut dadi mbek. Iya, gitu pun aku seneng. Ya toh, begitu tampil ke mimbar aku lihat ke para penonton. Mbek aku katet loh, mbek. Seneng aku. Di tahun yang lain nggak kepilih. Saya duduk di situ, rak kanggo aku rak kanggo, melas. Betapa merasa berharga ketika aku kanggo, aku diberi peran. Aku merasa berharga. Halo? Hidup ini menjadi berharga ketika engkau berani keluar dari tempurung. Kan sebagian Kristen kayak katak dalam tempurung, egois, egosentris, selfish. Hidup hanya bagi dirinya. Begitu tempurungnya kebuka, oh luas toh. Ya luas, kamu enggak hidup sendiri. Banyak orang lain. Halo? Iya, ketika kita lakukan, nih, kenapa kok saya dapat rumah mujizat ya? Sekilas saja. Ketika kontrak nomor 11, kiri Kiai Haji Padang, kanan Solo, depan Banten, Betawi, Sunda, ada omongan. Jangan bergaul sama kafir, najis. Yang lebih menyedihkan anak Noel, anak saya masih kecil pulang nangis. Papi jangan tinggal di sini. Kenapa? Nggak ada yang mau main sama aku. Nah ini ngontrak aku duit, nggak ada lagi untuk bayar kontrak. Saya hibur anak, saya kuatkan. Waktu berjalan, bisa bersahabat dengan lingkungan. Begitu bersahabat, anakku bikin masalah lagi. Gara-gara bertamu di mana minta anjing. Loh, manusia aja dianggap najis ke anjing, apalagi anjing. Dapat kiriman anjing 5. Ya rame toh. Waduh bahaya ini. Tetangga sebelah datang. Lucunya, ada lucu. Waktu berjalan lagi, karena makin bersahabat, ada Idul Fitri lingkungan. Sesepuh semua datang. Saya bisa sebut tokoh-tokoh Anda yang pernah tahu di dunia TVRI. Tahu-tahu pas mau makan, Pak Kris doa makan. Langsung saya kode. Maksudnya gak salah tak? Idul Fitri. Mereka bilang, tahu, doa aja. Kami buka tangan, bilang amin. Idul Fitri. Loh, itu sebuah penghormatan. Amin. Dan waktu berjalan, nomor 11 mujizat. Waktu berjalan, nomor 9 mujizat. Jejer, saya jadikan satu. Loh iya, ajaib Allahku. Amin. Oke. Ya, jadi mari kita memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan itu, di dalam Tuhan ada kehormatan, keagungan, kemakmuran. Ya, kalau kemakmuran tentang alamat tepat, kelimpahan itu bicara tentang gaya hidup. Ya, mari kita hidupi apa yang Tuhan mau. Oke. Kita lihat dari sudut pandang PB. Doksa. Apa jadi kalau kita benar memuliakan Tuhan? Di dalam doksa ada 3 hal. Semarak, cemerlang, masyur. Saya renungkan apa iki ya? Semarak itu apa?
Saya yang terdekat tentu sebelum saya tinjau bahasa asli, saya ngambil dulu dari kamus. Ternyata ada 4 kata, 2 diantaranya seri dan cerah. Anda pernah dengar wajah berseri? Pernah dengar hari yang cerah? Pernah. Kalau engkau benar memuliakan Tuhan, pantas atmosfer hidupmu sangat indah. Halo? Iya, Kristen kalau benar memuliakan Tuhan, sorga fisik belum, atmosfernya sudah. Hidup di bumi dengan suasana sorgawi. Sayangnya lagu populer masa lalu sudah nggak muncul. Suasana sorga ada dalam hatiku. Suasana sorga Tuhan berikan padaku. Suasana sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, senang selalu kesukaan surga. Yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci, dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ngek-ngok. Tidak ada musik sih, Anda bangetan ya. Aku nyanyi api-api meneng. Mau dibantu kayak mulut ya. Cing cek 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 cing cek cek. Iya, ndak mau mencet ndak apa-apa, muni ngono lho. Bangetan lho ya. Mitra kok gitu carane. Kalau Anda memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Suasana sorga turun. Coba lihat kiri kanan tuh wajah sorga apa bukan? Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Coba lihat. Enggak, kalau memang wajah sorga, berarti engkau seorang yang memuliakan Tuhan. Tuh, lihat, Anda ndak berani lihat, soalnya Anda baru mau lihat, opol lihat. Aku ngerti wajahmu, ngerti, gak usah ngomong. Anda udah tertuduh kok. Halo? Lah iya, kalau ada yang cembetut, jidat telipat, muka kenceng, hidung mulut balapan. Oh, cok ngono. Muliakan Tuhan. Karena kalau muliakan Tuhan, Tuhan hadir, wajah berseri, harinya cerah. Halo? Pak, gimana kalau mendung? Tetap harinya indah. Karena Alkitab kan tidak ada madesu. Tidak ada kan? Masa depan suram tidak ada kan? Adanya made cecepe, masa depan cerah ceria penuh pengharapan. Made cecepepe. Tidak ada madesu. Made cecepepe. Makanya kalau ada orang yang cembetut, kamu kok anu banget, suram amat. Tidak tahu, aku tidak berani lihat masa depan. Loh, tidak ada ayatnya. Adanya made cecepepe. Sorga fisik belum, atmosfer sudah, hidup di bumi dengan suasana sorgawi. Siapa? Hanya orang yang memuliakan Tuhan. Allah bertahta di atas pujian. Saya anggap reward bagi Anda yang benar memuliakan Tuhan. Oke, yang kedua, cemerlang. Cemerlang, apa gitu cemerlang? Pernah dengar kalimat ide cemerlang? Pencapaian yang cemerlang? Apa artinya atmosfer indah kalau tidak ada prestasi? Pencapaian. Kalau engkau memuliakan Tuhan, reward yang kedua, prestasi. Kecemerlangan. Loh, saya ini tidak mungkin jadi pendeta loh. Tidak mungkin saya, apalagi dalam anugerah. Punya tugas edar. Iya. Untuk Nusantara, saya ini semua provinsi sudah. Untuk 4 titik, hanya 1 titik yang belum. 4 titik, dari Sabang sampai Merauke, KKR 3 kali Sabang, 2 kali Merauke. Atas bawah, Miangas Rote, KKR Rote ada 2 kali, Miangas yang belum. Jadi provinsi semua sudah, 4 titik tinggal 1. Jadi kalau diberi anugerah sampai ke Miangas, berarti close. Semua Nusantara dalam anugerah sudah saya kunjungi. Saya tidak mungkin loh jadi pendeta seperti yang saya terima hari ini, tidak mungkin. Dengan 4 bahkan 5. 1, mantan bejat, saya sampah kehidupan. Ya, saya studi 4 lah. Banyak kesaksian di sini sebenarnya ya. Ekonomi akuntansi, sospol, teologia, sama jebolan UNC, Cipinang University. Artinya sampah, najis, tidak layak. Gitu. Tapi Tuhanku sudah memulihkan dan membentuk kembali. Oke, yang kedua,
saya ini pria pemalu. Loh, pemalu tampil, penderitaan tak terhingga, kecuali urat malu pedot. Kan ada orang yang urat malunya pedot ya. Halo? Udah tahu rumah orang, potret. Udah tahu mobil orang, potret. Pedot wis. Halo? Dan seterusnya lah pokoknya. Ya, saya pemalu, bukan penakut loh. Kalau saya suruh pilih, kamu tampil atau digebukin rame-rame, lebih kuat menderita digebukin saya. Gak paham, oke. 3, pelupa. Saya ini awal-awal di Mawar Saron, asal muncul di Warta, Krismuntu khotbah, baru baca hari Minggu, khotbahnya Jumat 5 hari mendatang. Jantungku langsung berdetak, begitu baca berdetak, dung tarang tang, dung tang tang dung. Aku sinau tentean, begitu tampil hilang semua bahan. Aduh, saya bilang Tuhan enggak cocok jadi pendeta, aku jadi akuntan aja seperti dululah, enggak cocok saya. Saya sampai bilang 3 tahun Tuhan aku jantungan, pretel kabeh aku mendingan jadi akuntan aja. Sudah apa tadi? Masa lalu yang bejat, pemalu, pelupa. Yang keempat, Adidas. IQ di bawah dasar. Loh tenanan, tamat SMA kan tes IQ untuk menentukan bidang studi. Yang lain udah ketemu, standar 111. Ada yang 114, pinter-pinter. Kamu mana? Gajah Mada, kamu mana? UI dan lain-lain. WQ di bawah 111. Artinya nggak mungkin melanjutkan perguruan tinggi. Walaupun nantinya saya pagi kuliah sospol, pagi ekonomi, sorenya sospol. Ya, nah, tak simpen, tak kantongi. Chris, mana punyamu? Mana itu ya? Mana? Karena Adidas tak simpen ya. Malu. Nah, zaman SD saya nggak naik 3 kali, tapi sebutannya naik percobaan. Ingat nggak? Dulu ada naik percobaan. Kelas 1 saya nggak naik. Wali kelas lapor ke kepala sekolah. Bu, kepala sekolahnya perempuan, Bu, Chris enggak naik, coba dulu 1 bulan, kalau enggak bisa turunkan, kalau bisa lanjutkan. Nah dicoba kan, sebenarnya enggak bisa, wali kelas enggak berani lapor. Jadi saya tetap kelas 2, nanti enggak naik lagi kelas 2. Wali kelas lapor, Bu, Chris enggak naik, coba dulu 1 bulan, nanti kalau enggak bisa turunkan. Chris enggak bisa, tapi enggak berani lapor. Kelas 3, enggak naik lagi. Chris enggak naik, Bu. Coba dulu 1 bulan. Jadi aslinya enggak naik. Loh kenapa? Kok wali kelas enggak berani lapor? Kepala sekolah tanteku. Gak wani ngomong, keponakannya goblok, rawani. Kok heran loh. Saya diminta seminar di berbagai tempat, dikiranya aku pinter pada goblok. Dan anugerah banget aku ini. Dan yang kelima, saya baru sadar setahun ini, saya ternyata manusia, nggak pede, minder. Saking terlampau banyak luka di masa kecil, saya besarnya dengan kekerasan. Ya ampun, saya ini sebenarnya nggak layak atau nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Tapi heran, oh Tuhan, apa yang kuterima hari ini? Sampai orang bilang cemerlang, wow, mereka tidak tahu siapakah diriku sesungguhnya. Karena anugerah aku ada, terima kasih. Ketika aku memuliakanmu, tidak hanya soal hari-hari indah, atmosfernya indah, tapi pencapaiannya pun engkau berikan. Yang ketiga, kalau Anda benar memuliakan Tuhan, ada kemasyuran. Masyhur itu terkenal, ternama, harum, abadi. Halo? Ingat ya, ini bicara tentang menciptakan pengakuan. Aslinya orang terkenal bukan karena dirinya. Orang terkenal karena orang lain yang mengakuinya. Ngerti gak sih? Gak mungkin saya ketemu teman-teman, konco-konco, ngerti gak? Aku terkenal loh, wih terkenal, aku ini terkenal. Loh, masa terkenal aku sih ngomong, raiso. Ngerti gak? Aslinya terkenal orang lain yang mengatakannya.
Kalau engkau memuliakan Tuhan, memicu pengakuan. Kalau Anda gagal memicu pengakuan, gagal jadi ambasador. Kalau kita aja nggak diakui, bagaimana Allah yang kuperkenalkan? Tambah nggak diakui. Halo, ya di sini ada kata yang hilang nih, yang nggak muncul. Di sini ada satu kata lagi, terkenal, ternama, harum, abadi, dan tidak memudar. Tidak memudar. Ada contoh artis ya, satu ketika sering muncul, terkenal, toto hilang dari peredaran. Wartawan cari, loh dulu terkenal kok enggak kelihatan lagi, kemana? Cari, oh ketemu, dodol mie ayam. Ada kan cerita begitu? Ada kan? Kenapa kok yang tadi muncul dan enggak muncul sudah memudar? Ternyata kalau Anda benar memuliakan Tuhan, Tuhan jaga. Agar sukses satu mendatangkan dua, dua mendatangkan tiga, tiga mendatangkan empat, seperti mata rantai. Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan dan kemuliaan selanjutnya. Amin. Jadi kalau kita benar muliakan Tuhan, kenapa harus dimuliakan? Satu, terhormat. Ini hal kehormatan. Dua, keagungan kebesaran Maha Kuasa. Tiga, kemakmuran alamat tepat. Empat, kelimpahan. Kita diberi peran untuk hidupnya berharga. Tuhan memberikan peran. Loh itu tumpah agar kita diberkati untuk memberkati. Amin. Iya, diselamatkan untuk menyelamatkan. Begitu seterusnya, itu peran. Harusnya Anda dengan semangat melaksanakan semua peran. Amin. Menggarami orang yang hambar, menerangi orang yang mulai gelap jalan apalagi gelap mata. Ya toh? Memberikan kabar sukacita, mungkin yang udah kelihatan buntu atau waduh kok nggak ada harap atau gimana. Membuktikan Allah kita besar, bahwa mujizat pasti terjadi karena kita imamat yang rajani. Amin. Haleluya. Pastikan kita memuliakan Tuhan. Amin. Tiga, menantimu. Satu, Anda memiliki atmosfer sorgawi. Menyenangkan gak punya atmosfer sorga? Gak jawab nih, kelihatannya begitu di gereja sorga. Sampai rumah enggak tahu. Iya toh? Haleluya, sampai rumah. Apa? Oh halilintar, halilintar. Iya toh? Iya toh? Iya, dengar firman, amin, amin. Begitu keluar, aman, aman, aman. Ketok rohani, ketok rohana, ya toh? Atmosfer. Yang kedua, cemerlang. Saya ngalamin kok, sungguh firman tidak pernah gagal. Amin. Dan yang ketiga, kemasyhuran memicu pengakuan. Terkenal, ternama, harum, abadi. Walaupun saya harus akui ya, saya mengalami pembekalan dari Pak Pendeta Petrus, zaman saya pendeta culun, ngrungokne khotbah Bapak Gembala. Ternganga-nganga. Iya, dengerin khotbah Bapak Gembala, luar biasa. Aku dibekali dan inilah aku Krismuntu hari ini. Amin. Kenapa harus kita lakukan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Dialah sumber. Oleh Dia karena perkenanan. Ya, kepada Dia maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuannya? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangankan yang ada pada kita, kitanya pun. Closing. D. Closingnya 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Daripadanya berasal segala sesuatu. Itu yang ada pada kita. Sekarang kitanya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Amin. Muliakan Tuhan dan kau lihat kemuliaan Tuhan menantimu. Dan Yesus berkati. Sela, Mazmur, ada satu kata dalam kitab Mazmur, sela, berhentilah sejenak dan renungkan. Ketika engkau membaca pun mendengar firman, teduhkan seluruh kebisingan hidup untuk menangkap yang awalnya logos berubah, ada bentuk pesan-pesan khusus, ada rema yang menghampirimu. Kenapa ada doksologi? Ini ternyata sudah turun-temurun dalam
sejarah bangsa pilihan dalam ibadah mereka di sinagog. Mereka sedang menanamkan untuk umat Allah. Agar kemanapun umat Allah itu pergi, keagungan kebesaran Tuhan dipersembahkan. Agar kemanapun anak Tuhan pergi, dia tidak lagi dengan iman upahan, hamba upahan. Dia tidak lagi memikirkan berkat, tapi dia lebih memikirkan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dia sadar betapa aku bersyukur boleh menjadi umat. Ada rasa syukur yang mendalam. Di luar sana berbuat sebanyak apapun, ternyata tidak ada kepastian. Hanya di dalam Kristus Tuhan, guaranteed, jaminan itu ada. Percayalah, Yesus penolong sejati, pembela yang tidak akan pernah gagal. 39 tahun yang lalu, saya mendapatkan panggilan hidup baru. Saya pun menerima panggilan untuk bertugas melayani. Dalam seluruh ketidakberdayaanku, aku sadar siapakah diriku. Tapi semakin aku memuliakan Tuhan, semakin aku memindahkan fokus tidak hanya pada masa depan, pada berkat, tapi pada Tuhan sebagai sumber. Aku memujanya. Sehingga aku tidak bertanya lagi tentang berkat, yang kupertanyakan apa yang bisa kuberi untukmu Tuhan, agar aku semakin memuliakanmu. Ternyata itulah yang membuat aku semakin dekat, melekat, dan aku rindu satu ketika di hatinya. Mari sembah Tuhan, saudara. Haleluya, glory. Oh Yesusku,